minta ampun ya tadi aku, minta ampun. Tadi saya kasar, masih bisa istri, ya sudah. Tapi kalau dipukul, dibanting, coba bejana banting. Saudara kumpulkan lagi, pasti ada bagian yang hilang. Nggak bisa pulih lagi. Betul-betul istri, betul-betul tidak bisa pulih. Ayo, mari kita belajar. Saya belajar juga. Melayani dalam pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Mengasihi istri seperti diri sendiri. Istri pelayanannya tunduk kepada suami dalam segala hal. Oh om, saya sudah masak, saya sudah nyuci, saya sudah ngepel, saya sudah semua om. Suami saya tidak bantu, saya sudah mati-matian. Tapi melawan terus, belum istri. Pembantu rumah tangga bisa begitu, bisa. Belum istri. Tapi kalau istri seumpama dia fisiknya lemah, nggak bisa masak, nggak bisa ngepel, lemah, tapi dia tunduk pada suami, itu istri. Amin, sagu. Itu istri. Mari, istri-istri hamba Tuhan. Oh, saya sudah bantu main musik, saya besuk. Saya ini kebanyakan begitu. Saya hati-hati. Saya bantu ini bantu, tapi tidak tunduk sama suami, itu menghalangi. Menelanjangi nikah, menelanjangi pelayanan, menelanjang. Justru dilihat orang, wah suaminya tidak bisa apa-apa, cuma istri. Menelanjang. Kalau dia tidak tunduk, kalau tunduk dia bisa main musik semua. Oh puji Tuhan. Kalau tunduk kepada suami, semoga kita anak-anak ada jabatanmu di rumah tangga. Sebagai anak, hanya tugasnya taat. Dengar-dengaran kepada orang tua. Nah inilah pelayanan dalam nikah. Ini punya jubah, punya pakaian tadi, selamat, hidup benar, nikah benar, punya jubah. Wah double, tidak bisa telanjang lagi, double. Amin, sagu. Double. Ini jubah pelayan. Di rumah tangga melayani, di gereja ada jabatannya sendiri. Jabatan pelayanan di gereja sebagai gembala. Saya suami di rumah, tapi di gereja gembala. Jabatan sebagai gembala. Kasih tugasnya memberi makan. Jabatan sangkur, ayo nyanyi yang baik. Jabatan musik dan seterusnya, saya kira tidak perlu diterangkan lagi. Ini pelayanan pembangunan tubuh. Sampai persekutuan antar penggembalaan semacam ini. Loh, keluar karunia-karunia. Keluar semua. Masakan ada. Oh, terima kasih tadi saya belum berterima kasih, dilayani juga konsumsi secara khusus. Wah, semua ini, Floris semua. Ada jabatannya, ayo layani. Ini memakai jubah, pakaian dan jubah. Saudara, semoga kita mengerti. Memang untuk melayani Tuhan, jubah harus dicelup dalam darah. Sengsara, melayani di rumah tangga sengsara. Apalagi melayani istri yang belum tunduk. Oh, sudah begini terus. Kamu harus layani terus. Ya, istri yang suami kasar, terus layani. Jangan suami kasar lari aja lari. Oh jangan, telanjang layani terus, layani. Saudara, ayo memang dicelup darah. Wahyu 7. Mari, melayani itu tidak segampang yang kita bayangkan. Saudara. Harus dicelup darah. Jubah itu. Baik pelayanan di rumah, pelayanan di penggembalaan, pelayanan di persekutuan semacam ini dicelup darah. Ada tanda pengorbanan darah Yesus. Amin. Ada tanda. Untuk apa? Mari silakan. Wahyu 7 ayat yang ke 13-14. Mari. Wahyu 7. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sekali lagi, melayani Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus sesuai jabatan masing-masing. Bagaikan jubah harus dicelup dalam darah. Berkorban. Harus ditandai pengorbanan. Harus ditandai penderitaan daging tanpa dosa. Pengorbanan. Saya mau tanya. Yesus sebagai suami di Efesus 5. Yesus sebagai suami mengasihi istri. Hai suami, kasihlah istrimu seperti sebagaimana Yesus mengasihi jemaat dan berkorban
Jadi kalau ada istri lari ke saya, suami, aduh om, aku sudah korban semua om. Wow, sampai kredit kartu dibobol om. Aduh, ini terus. Kan dulu sudah saya baca, berkorban nyawa. Loh, terus. Oh gitu ya om, pulang dia. Tadinya sudah semangat ya, biar istrinya divonis mungkin. Wah, istrimu jahat. Tidak. Terus, korban apa? Kredit kartu om. Aduh, saya malu om. Belum korban nyawa, belum. Terus. Kaum muda jangan cepat-cepat menikah ya. Korbannya korban nyawa loh. Tuh dipikir-pikir dulu. Ini jubah dicelup darah. Penderitaan bersama Yesus, penderitaan tanpa dosa, pengorbanan segala hal. Tetapi satu yang tidak boleh dikorbankan, pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Pengorbanan sampai nyawa kalau Tuhan izinkan pengorbanan. Saku pendahulu kita sampai meninggal dunia melayani Tuhan. Saku ya, itulah. Mari. Untuk apa? Jubah dicelup darah supaya putih berkilau-kilau menjadi jubah mempelai. Wahyu 19 ayat 8. Lah ini yang siap masuk nikah yang sempurna harus punya pakaian tidak telanjang. Wahyu 19 ayat 8. Mari. Silakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kain lenan halus. Yang berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi ini hasilnya. Kalau jubah dicelup dalam darah, kita melayani dengan pengorbanan apa saja. Kecuali pengajaran yang benar, jangan dikorbankan. Kita melayani dalam penderitaan bersama Yesus. Penderitaan tanpa salah, tanpa dosa, dimaki-maki, tanpa salah difitnah, terus layani. Tanpa salah di rumah, ditempeleng suami, terus layani, terus. Itu jubah dicelup dalam darah. Supaya hasilnya menjadi jubah putih berkilau-kilau. Itulah jubah mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Masuk pesta nikah anak domba. Kalau tanpa jubah, telanjang tidak bisa masuk pesta nikah. Jubah dicelup dalam darah. Semoga kita bisa mengerti malam. Ini nomor satu, ketelanjangan. Yang kedua, apa yang menyebabkan nikah itu tidak bagus, tidak baik. Yang kedua, perceraian. Matius 19 ayat 5 sampai 8. Mari. Matius 19 ayat 5 sampai 8. Silakan, mari. Matius 19 ayat 5 sampai 8. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Terus, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Terima kasih. Banyak problem dalam nikah, tetapi problem terberat dalam nikah kalau nikah itu tidak jadi satu. Tujuan nikah satu. Suami meninggalkan, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan. Itu tujuan nikah. Banyak problem dalam nikah, tapi problem terberat dalam nikah kalau nikah itu tidak jadi satu. Suami istri tidak jadi satu. Mungkin masih satu rumah tapi hatinya sudah tidak satu. Apalagi sudah tidak satu rumah. Waduh, berat. Saudara, anak-anak perhatikan, kalau anak tidak satu dengan orang tua itu problem terberat dalam nikah. Mungkin saudara ada problem tidak punya beras, tapi kalau menjadi satu hati, ringan itu. Anak-anak bisa mengerti, belum ada beras. Enggak apa-apa Pak, saya tunggu. Sudah ringan. Tapi kalau tidak jadi satu, biar ada mobil, ada semua. Kalau tidak jadi satu, itu problem paling berat dalam nikah. Kenapa terjadi perceraian? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena ketegaran hati. Kenapa terjadi tidak satu? Nikah tidak satu sampai bercerai. Karena ketegaran hati, kekerasan hati. Yaitu seperti Adam dan Hawa menutupi ketelanjangan dengan cawat
daun ara, yaitu kebenaran sendiri. Sering memakai kebenaran sendiri. Itu keras hati. Keras hati, yaitu memakai kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Suka salahkan orang lain. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Wah, susah. Suami sudah kedapatan berselingkuh. Sudah ada buktinya, ditanya istrinya. Bapak berselingkuh. Salahmu, kamu tidak perhatian. Kamu terlalu loh. Sudah jelas berselingkuh, masih istrinya yang salah. Inilah kebenaran sendiri. Ini yang mengakibatkan perceraian. Saya dulu pernah dengar khotbahnya Bapak Pendeta Pong. Saya di satu daerah di Jogja kalau tidak salah. Pemberkatan nikah. Masalah lampu bercerai. Nah, jadi suami senang terang kamarnya. Istri gelap. Jadi suami datang, tek, terang. Istri datang, plek, juk, habis. Suami bangun lagi, tak. Istri bercerai. Kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Dengan cara menyalahkan orang lain. Saling menuduh. Akhirnya saudara. Nah ini semoga kita bisa mengerti ini. Saudara, ini. Kalau ada kebenaran sendiri pasti tidak jadi satu nikah. Bahkan bercerai. Bahkan bercerai. Saudara, semoga kita mengerti. Hati-hati. Bercerai sama dengan mati. Bukan bercerai kawin lagi. Bercerai sama dengan mati. Bersuasana perkabungan. Kematian. Saya sudah terangkan hari pertama. Suami itu kepala. Istri itu tubuh. Bercerai. Tidak bersatu. Bahkan bercerai. Sama dengan mati. Suasana perkabungan. Suasana kematian. Mati nikah. Kalau bercerai kawin lagi dengan yang lain. Sama dengan busuk dan berulat. Dalam perzinahan. Busuk dan berulat. Kok semua melotot ini rasanya. Masa betul baca ayatnya aja yuk. Markus 10. Supaya saya jangan dituduh nanti. Itu ajaran apa itu. Ya mari Markus pasal 10. Jangan gampang-gampang menikahkan orang. Dilihat dulu sungguh-sungguh. Ya jemaat jangan tipu-tipu gembala. Ya sudah janda KTP-nya perawan. Nah, gembala tidak tahu. Soalnya kalau orang itu baru datang dari jauh. Wah janda ngaku perawan. Soalnya ya tidak tahu ya. Dikawinkan setelah itu loh janda. Janda cerai lah. Hati-hati bahaya. Mari Markus 10. Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Mari. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Berulat terus. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat jelas zina. Ini. Bercerai sama dengan mati, suasana perkabungan, suasana kematian. Bercerai kawin lagi dengan yang lain. Sama dengan busuk dan berulat. Berulat di neraka. Berulat itu. Neraka itu tempat di mana ulat-ulatnya tidak mati. Sedang digerogoti dia. Dari dunia ini sedang digerogoti. Boleh ya digerogoti ya? Boleh ya? Mengerti ya digerogoti itu ya? Ya. Digerogoti oleh ulat. Sampai di neraka nanti digerogoti. Oh ngeri. Ngeri. Betul-betul ngeri. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Jangan ada perceraian. Ya? Tuhan tolong kita. Nah, nikah yang benar adalah nikah yang menjadi satu daging. Nikah yang menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, lalu bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini nikah yang benar. Saudaraku, terjadi nikah yang benar adalah nikah dalam kesatuan. Nikah yang menjadi satu daging dalam kesatuan. Bagaimana supaya nikah menjadi satu? Laki-laki meninggalkan ayah dan bersatu dengan istrinya, ketemu istrinya, sehingga keduanya jadi satu. Jadi kalau saya gambarkan, satu laki-laki ketemu dengan satu perempuan, ditambah satu perempuan, istri, sama dengan kalau matematika dunia, 1 tambah 1 sama dengan 2. Keduanya menjadi satu. Nah ini rumus nikah. Ini rumus nikah, matematika ajaib.